Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTubers. Salam budaya dan sejarah Nusantara. Selamat berjumpa kembali di channel Sang Sejarah, channel yang akan mengajak kalian semua untuk mengetahui akan kebenaran yang tersembunyi selama ini. Pada kesempatan kali ini Sang Sejarah akan menyajikan pembahasan yang tidak kalah menarik dari yang sebelum-sebelumnya, yaitu kebenaran di balik patung Roro Jonggrang di Komplek Candi Siwa Prambanan. Namun budayakan menyimak sampai selesai, supaya tidak salah paham dalam menyikapinya. Ternyata cerita Roro Jonggrang yang menarik kita ikuti saat anak-anak dulu membuat kontroversi bagi rakyat Indonesia. Banyak orang mempertanyakan kebenaran dari cerita Roro Jonggrang, serta banyak sekali orang yang mempercayai cerita tersebut, karena menurut mereka pada zaman dahulu, memang ada orang yang memiliki kekuatan mistis, seperti Djoko Bandung Bondowoso. Ditambah lagi mereka percaya, bahwa orang-orang zaman dahulu tidak mungkin bisa mengangkat dan menyusun batu-batu yang digunakan untuk membuat candi itu, dan juga membangun bangunan candi semegah itu. Banyak juga orang yang tidak percaya akan cerita Roro Jonggrang, disebabkan karena menganggap hal-hal seperti itu sangat tidak rasional. Cerita itu juga membuat rumor-rumor yang aneh, seperti rumor bahwa kutukan Djoko Bandung Bondowoso itu masih ada hingga sampai sekarang. Konon membuat banyak para wanita yang tinggal di daerah sekitar Prambanan menjadi perawan tua. Dan juga rumor bahwa setiap pasangan muda-mudi yang berpacaran di Prambanan pasti nantinya akan putus hubungannya. Lalu apakah peristiwa Roro Jonggrang itu benar-benar ada pada zaman dahulu? Jika kita teliti lebih lanjut, cerita Roro Jonggrang ini tidak benar adanya. Hal itu pertama dapat dilihat melalui dari prasasti Siwagra yang diperkirakan dibuat pada tahun 856 Masehi, dengan menggunakan bahasa Sanskerta dan tulisan Jawa kuno. Di dalam naskah terjemahan prasasti tersebut, diceritakan pembangunan sebuah candi yang diduga Candi Prambanan. Di sana disebutkan bahwa candi ini sebenarnya mulai dibangun pada masa pemerintahan Rakai Pikatan. Di dalam prasasti itu tidak diceritakan sama sekali adanya kisah tentang Roro Jonggrang dan Djoko Bandung Bondowoso. Terjemahan prasasti ini juga tidak menyebutkan bahwa candi ini dibangun oleh makhluk halus. Bahkan dalam prasasti ini yang menyebutkan bahwa candi ini dibuat juga oleh para pengukur tanah. Tentu sangat tidak mungkin jika makhluk halus bekerja sama dengan pengukur tanah untuk membangun candi ini. Jika dengan bukti dari prasasti saja, mungkin belum cukup, karena kebenaran dari terjemahan itu belum pasti benar. Sekarang bagaimana jika kita teliti kebenaran patung wanita yang berada di Candi Siwa Prambanan tersebut? Benarkah patung itu patung Roro Jonggrang? Ternyata setelah dibandingkan dengan patung wanita yang ada di Singosari, patung tersebut memiliki banyak sekali kesamaan, apalagi patung itu terlihat berdiri di atas kerbau sambil menggenggam suatu makhluk. Gambaran patung itu sama sekali tidak ada hubungan atau kaitannya dengan cerita Roro Jonggrang, tentu saja karena patung itu ternyata bukan patung Roro Jonggrang seperti yang disebutkan dalam cerita di atas. Melainkan patung itu adalah merupakan patung Dewi Durga, yaitu salah satu dewa yang disembah oleh umat Hindu pada saat itu. Sosok Dewi Durga adalah dewi yang konon adalah istri dari Dewa Siwa. Dewi Durga dianggap oleh umat Hindu saat itu sebagai dewa kemenangan. Menurut mereka Dewi Durga adalah jelmaan dewa yang diserahi senjata dari dewa-dewa lain untuk mengalahkan para asura, yaitu raksasa yang dapat menjelma menjadi apapun dan menyerang kayangan. Hal itu tampak dari patung wanita yang berada di Candi Prambanan dan Singosari yang memegang banyak senjata, yang mirip dengan senjata dewa-dewa lain, dan sedang berdiri di atas asura yang menyamar menjadi kerbau. Dan juga memegang roh asura yang sedang keluar dari kerbau itu. Hal ini tentu semakin kuat membuktikan bahwa cerita Roro Jonggrang itu tidak benar-benar ada ataupun nyata. Cerita-cerita yang ada saat ini mungkin juga sebenarnya tidak ada, dan cerita itu mungkin hanya dibuat-buat atau karangan oleh manusia dulu. Dan bisa diambil kesimpulan, bahwa kutukan Djoko Bandung Bondowoso terhadap Roro Jonggrang memang tidak pernah ada. Faktanya selama ini banyak juga orang yang telah berpacaran di Komplek Candi Prambanan, namun hubungannya tetap baik-baik saja, bahkan ada juga yang sudah menikah dan mempunyai anak sampai sekarang. Jadi kesimpulannya cerita Roro Jonggrang itu sebenarnya memang tidak pernah ada, dan hendaknya cerita Roro Jonggrang ini dipercaya sebatas dongeng ataupun cerita rakyat saja, tidak perlu sampai mempercayai sampai berlebihan. Itulah ulasan akhir dari fakta dan legenda dari Candi Roro Jonggrang.
Semua itu termasuk kearifan lokal budaya Nusantara, yang patut kita jaga dan melestarikannya sebagai warisan budaya bangsa Indonesia, yang sangat kaya akan pesonanya. Akhir kata sang sejarah mengucapkan terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Salam budaya dan sejarah Nusantara, wassalam.